Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi, walaupun tidak tatap muka secara langsung, tapi melalui gawai atau ponsel, dan juga kita tetap berada di rumah masing-masing. Jangan kemana-mana, di rumah aja, ikuti instruksi dari pemerintah. Oke, nah, semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya akan memberikan materi tentang perancangan pementasan. Sesuai dengan sebelumnya, sesuai teknik dan prosedurnya. Oke, kita mulai. Nah, pengertian. Unsur pendukung teater adalah tata artistik dan manajemen. Jadi untuk membuat suatu pertunjukan teater, yang diperlukan adalah tim untuk menata artistiknya, yang di dalamnya itu ada sutradara, ada juga aktor, tim properti, dan lain sebagainya. Lalu ada juga manajemen, dia yang mengatur masalah produksi, bagaimana mencari uangnya untuk pertunjukan tersebut. Lalu ada tim konsumsi, lalu ada juga manajemen tiket, bagaimana menjual pertunjukan tersebut. Oke, lalu yang kedua, ya tadi tata artistik merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari teater. Karena unsur artistik di sini ada tata panggung juga, ada tata rias, tata busana, tata suara, dan tata cahaya. Nah, concern kita hari ini akan menuju kepada tata panggung, tata rias, tata busana, suara, dan juga cahaya, untuk membantu sebuah pertunjukan agar menjadi sempurna. Lalu yang B adalah manajemen pementasan, pendukung tata kelola penyelenggaraan pementasan agar berjalan dengan baik dan rapih. Lebih rinci mengenai unsur pendukung teater. Oke. Nah, yang akan kita bahas kali ini itu apa sih? Tata rias itu apa? Busana, tata suara, dan juga tata cahaya. Oke. Nah, ada yang ingin bertanya, silakan kalian tulis di kolom komen yang saya buat di Classroom untuk kelas 11 IPS dan juga 11 IPA. Silahkan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi tentang tata panggung. Tata panggung. Apa yang kalian tahu tentang tata panggung? Apakah panggung kita menata ulang atau menata apa yang ada di atas panggung? Nah, pertama akan saya bahas nih. Gambaran tempat kejadian lakon diwujudkan oleh tata panggung dalam pementasan. Oke, berarti gambaran tempat kejadian tata lakon diwujudkan oleh tata panggung dalam pementasan, berarti ada orang yang mengurusinya ya. Ada orang yang mengurusinya. Lalu yang kedua, penataan panggung disesuaikan dengan tuntutan cerita, kehendak artistik sutradara, dan pementasan dilaksanakan. Misalkan pertunjukan kita, tema atau setting tempatnya itu di sekolah, kan tidak mungkin ada kompor, tidak mungkin ada bak mandi, ya kan, tidak mungkin juga ada shower. Jadi harus disesuaikan dengan apa sih yang ingin kita pentaskan. Lalu yang ketiga, ada unsur-unsur ini ditata sedemikian rupa sehingga itu bisa memberikan gambaran lengkap yang tujuannya untuk menjelaskan suasana, juga semangat lakon, periode sejarah lakon. Nah, sejarahnya itu kita buat pertunjukan itu kapan sih pertunjukan itu, atau ceritanya itu ingin menunjukkan ke tahun kapan sih. Lalu lokasi kejadian,
status tokoh peran itu sangat penting, dan juga musim dalam tahun di mana lakon tersebut berlangsung. Kalau di Indonesia untung kita hanya memiliki 2 musim, musim hujan dan juga musim kemarau. Oke, lalu tujuan tata panggung yang saya bilang tadi, menjelaskan suasana dan semangat lakon, menjelaskan periode sejarahnya. Periode sejarah itu ada tentang kalau di Eropa ada abad pertengahan, ada abad kegelapan, ada abad Renaissance atau pencerahan. Nah, lalu menjelaskan tentang lokasi kejadian. Lokasi kejadian itu di mana sih? Apakah di Jakarta? Apakah di Bandung? Apakah di Sumedang, Sumenep, di Bali? Nah, yang dia lalu menjelaskan status tokoh peran. Apakah dia tokohnya seorang pelajar, guru, ataukah dia seorang preman? Apakah dia seorang bandar narkoba? Apakah dia seorang tukang ojek? Apakah dia seorang wira swasta? Nah, tujuan tata panggung itu ada salah satunya menjelaskan status tokoh peran kita apa sih. Lalu ada musim yang tadi saya bilang, karena kan tidak mungkin saat musim salju misalkan pertunjukannya kelas 11 IPS atau 11 IPA menceritakan tentang kejadian kalian waktu sekolah di Belanda, di Amsterdam. Saat musim hujan kan tidak mungkin kalian pakai kaos, pakai kemeja, pasti kalian butuh jaket. Nah, itu juga sangat penting. Lalu juga ada, nah ini cara proses kerjanya. Setelah itu semua tadi tujuan, fungsinya itu apa? Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Atau kita mempelajari tentang tata panggung itu gimana sih cara kerjanya? Awalnya apa sih tahap-tahap yang perlu dilakukan? Nah, di sini adalah yang pertama mempelajari naskah. Naskah itu ingin bercerita tentang apa? Apakah naskah itu ingin bercerita tentang seorang pemburu seperti senapan yang ada di atas ini, ya kan? Apakah ingin menjadi seorang pensiunan tentara? Apakah naskah itu menjelaskan cerita tentang rentenir atau apa? Nah, lalu yang B ada diskusi dengan sutradara. Setelah kalian mempelajari naskah itu apa, naskah tersebut itu ingin kemana sih jalannya? Nah, kalian harus berdiskusi dengan sutradara, karena semua elemen yang akan nanti kalian buat itu harus berhubungan erat dengan ide yang sutradara buat. Gak boleh tidak linear, harus linear. Nah, lalu kalian juga harus tahu bagaimana sih konsep latihan yang dijalani oleh sutradara dan juga para aktor. Kalian harus hadir. Lalu kalian membuat gambar atau rancangannya. Oke, setelah kalian lihat blocking yang dilakukan oleh aktor, setelah disusun oleh sutradara, kalian membuat gambar rancangannya. Oh, cocoknya itu di sini loh, meja. Oh, cocoknya sapu di sini loh. Nah, lalu setelah itu ada penyesuaian akhir. Setelah berjalan latihan hingga sampai mendekati pertunjukan, akhirnya dibuatlah final art-nya, gambar akhir dari tata panggung yang akan kalian kerjakan. Setelah itu kalian harus buat maketnya atau gambaran kecil. Lalu setelah itu baru kalian buat pengerjaannya. Nah, semoga kalian paham. Setelah dari tata panggung, kita akan memasuki tata rias. Tata panggung tadi adalah orang yang
tim atau tim yang mengurusi tersedianya properti, boleh baik itu meja, kursi atau segala macam untuk kebutuhan panggung pementasan. Nah, ini adalah tata rias. Tata rias di sini adalah dalam teater itu mempunyai arti lebih spesifik, yaitu seni untuk mengubah wajah. Tujuannya adalah untuk menggambarkan karakter tokoh. Oke. Nah, fungsi tata rias dalam pertunjukan teater adalah menyempurnakan penampilan wajah, menggambarkan karakter tokoh peran, lalu memberikan efek gerak pada ekspresi pemain, menegaskan garis wajah sesuai karakter tokoh peran, dan menambah aspek dramatik lakon. Itu adalah tujuan dari tata rias dalam pertunjukan teater. Nah, proses kerjanya adalah kalian buat persiapan, lalu perencanaan. Make up orang tua tuh kayak gimana sih? Banyak kerutannya atau tidak sih? Make up anak muda kayak gimana sih? Make up remaja perempuan kayak gimana sih? Nah, lalu ada persiapan tempat. Karena untuk make up seseorang atau tim itu butuh tempat, karena kalian butuh taruh alat-alat make up. Nah, lalu setelah itu adalah kesiapan bahan dan juga alatnya. Jangan sampai kalian tim make up, kalian tidak punya bahan dan juga alat make up. Itu akan menjadi permasalahan baru. Lalu setelah itu ada kesiapan desain. Nah, kesiapan desain di sini yang saya bilang tadi, kalau karakter orang tua itu kayak gimana, karakter anak-anak tuh kayak gimana, orang yang ingin tidur tuh kayak gimana sih make upnya, orang yang ingin pergi ke pesta tuh kayak gimana sih make upnya. Nah, setelah itu baru tahap akhirnya adalah merias, baru kalian membuat make up. Nah, dalam persiapan pementasan ini banyak sekali kebutuhannya. Untuk sekarang cukup tata panggung dan juga tata rias. Setelah itu akan ada penambahan dengan tata busana, tata cahaya, dan juga tata musik atau suara. Oke. Untuk minggu ini saya hanya memberikan materi, dan materi ini kalian pelajari, kalian pahami maksud dan tujuannya apa. Setelah itu baru kita akan masuk ke fase selanjutnya, adalah bisa itu tugas atau apapun. Tetap jaga kesehatan di rumah aja, dan bye bye.